sebab itu kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kuramaya sikadlala ramaya se. Sikadala malamaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Keajaiban-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Yang mustahil menjadi mungkin bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku. Ya, mari Bapa bekerja dalam kami, sertai kami dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib itu Tuhan. Engkau besertaku, bersama kami Tuhan. Tanda mujizat sertai
Engkau selalu memberi yang terbaik Tuhan. Sebab setiap rancangan-Mu Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami, penyembahan dari dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bergantung kepadamu. Hidup kami hanya bergantung kepada pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan, pulihkan segala sesuatu menurut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua Tuhan yang melayani Engkau siang hari ini. Biar kami semua dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Mari Allah, Roh Kudus menjamah kami semua saat ini, mengurapi kami semua, dan kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur untuk kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Hidupku menghadapi firman-Mu. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari beserta dengan kami Tuhan, bersama dengan kami di dalam setiap langkah kami ada di dalam Engkau. Nah, saat kami Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh menaikkan syukur kami. Sebab setiap apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami Tuhan adalah ajaib bagi kami.
Sebab itu kami mau bersorak-sorai mengagungkan nama-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu untuk kita boleh menaikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang bertata di atas setiap pujian kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Setiap hari, mari puji Dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sebab ajaib setiap perbuatannya. Nyatakan ucapan syukur kita, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Dia. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang rindu pertolongan Tuhan. Saat ini dengan iman kami akan mendapatkan pertolongan. Selalu tepat pada waktunya Engkau menolong kami. Shikara lama-lama ya Shikara lama-lama Yesus. Mari penuhi baitnya dengan pujian dan penyembahan. Shikara lama-lama Yesus. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari mulai berbahasa roh dalam diri. Kuramaya shikara lama-lama Shikara lama Yesus. Lama Yesus. Kuramaya shikara lama Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib. Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Oh, dahsyat, dahsyat perbuatanmu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu Tuhan. Roh yang membuat kami tidak takut lagi untuk menghadapi segala sesuatu, tetapi roh yang kuat, yang sanggup mengalahkan situasi yang ada di dunia ini. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami cinta Engkau, kami penuh hormat kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau menaikkan syukur kami, dan biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian kami saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, biar namamu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan yang siap memberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru, seperti Raja Wali terbang tinggi. Ketika engkau ada dalam badai masalah, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika masalah apapun menerpa hidup saudara dan saya, engkau tidak akan menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, karena Yesus yang menjadi kekuatan kita. Amin. Yang percaya Yesus jadi kekuatan kita. Sekali lagi, kemuliaan paling dahsyat, kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bersama, dari kemuliaan sampai kemuliaan, setia terus di dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Mari nyatakan, segala manusia menyembah. Yes. Menyembah indah kemuliaan Bapa. Yeah. Angkat kami dari kegelapan. Amin.
kami tahu rancangan-Mu dalam hidup kami itu sempurna. Sekalipun kadang kami ada banyak pertanyaan dalam hati kami. Tuhan, waktu-Mu, kapan waktu-Mu Tuhan Engkau menjawab setiap pergumulan kami? Satu perkara, waktu Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Dengan segala caranya yang ajaib, Dia akan menolong saudara dan saya. Dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan cara Tuhan. Dan cara Tuhan kadang tidak enak, tapi di balik yang tidak enak itu Tuhan berikan sesuatu yang manis. Terima kasih Tuhan. Mari belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur dan menantikan pertolongan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. mari imani pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkan Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang Yes Tuhan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari ini baik engkau yang ada di sini maupun engkau yang ada di rumah, Tuhan itu selalu tepat untuk menolongmu, untuk menolong kita. Waktu Tuhan itu selalu pas, tidak berlebih dan tidak kurang, tepat pada waktunya. Hari ini kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, kalau hari ini mungkin pergumulanmu belum dijawab oleh Tuhan, nyatakan pujian. Dia mendengar lebih dari apa yang engkau doakan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah kita dengar dari telinga kita. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Dan dengan iman mari nyatakan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ya, Dia mendengar, Yesus menjawab, Dia menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Haleluya. Dengan caranya Tuhan sendiri, jangan dengan kekuatan kita. Dia jadikan Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
mempunyai Allah yang dahsyat dan besar seperti Engkau, yang tak terselami pikiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehadiran Tuhan pada saat siang hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini dan Engkau siap memberkati kami lewat perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Ketika firman Allah disampaikan, Roh Allah bekerja. Ketika firman Allah disampaikan, Engkau membuat kesembuhan, Engkau membuat mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, ini hari ke-10 dari ibadah pencurahan Roh Kudus ya Saudara. Dan hari ini tema saya adalah kesaksian supranatural Saudara. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini Saudara, sebenarnya ada sedikit tekanan dalam hidup saya Saudara ya. Kenapa? Karena hari Rabu itu anak saya masuk rumah sakit ya Saudara. Jadi ini mau kesaksian apa ya ini ya? Kesaksian supranatural kok anaknya sakit ini. Masuk rumah sakit gitu ya Saudara. Jadi jadi Saudara bisa ngerti ya, sebagai pembicara. Jadi ini bagaimana ini gitu ya. Tapi kami berdoa saya dan istri saya ya, kami minta kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Saudara, nanti selepas ibadah ini boleh pulang anak saya Saudara hari ini. Jadi ini semua karena kemurahan Tuhan Saudara ya. Nah karena trombosit anak saya itu turun dari hari Selasa turun, Rabu turun. Saya pada waktu Rabu saya bilang, Tuhan saya mau khotbah ini tentang kesaksian supranatural. Akhirnya saya bersama istri berdoa Saudara untuk agar trombosit naik. Puji Tuhan Kemis naik Saudara ya. Ya karena kemurahan Tuhan dan mulai membaik. Baik Saudara dikasih Tuhan, saya ingin kita bersama membaca Markus 16 ayat 15, 17 sampai dengan 18 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Terima kasih. Ya, baik, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini Saudara ayat 15 dikatakan Tuhan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jelasnya di dalam Matius pasal terakhir itu Saudara dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi inti dari pesan Tuhan, itu yang dikenal dengan amanat agung, itu adalah pemberitaan Injil. Apa goalnya pemberitaan Injil Saudara? Keselamatan jiwa-jiwa. Jadi apapun yang kita bicarakan Saudara, goalnya adalah keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa-jiwa. Karena Tuhan mau membawa sebanyak-banyaknya manusia ke dalam kerajaan sorga. Amin Saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nah tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara orang percaya? Amin. Kalau saudara orang percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai saudara. Di dalam ayat ini enggak dikatakan begini, tanda-tanda ini menyertai nabi. Enggak ya. Tanda-tanda ini akan menyertai rasul. Enggak. Tanda-tanda ini menyertai pendeta. Enggak, saudara. Tapi di sini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai
orang yang percaya. Coba slide selanjutnya. Kita lihat ada 5 tanda di situ. Ya, dari ayat itu saudara kita rangkum. Yang pertama, mengusir setan. Ya, mengusir setan demi nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara. Jadi yang pertama adalah mengusir setan. Saudara yang dikasih Tuhan itu sebabnya saya sering katakan, jemaat, saudara bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanya kan saya katakan, kalau ketemu setan yang lari siapa? Ya toh, saudara. Alkitab sudah bilang kok, kita mengusir setan kok. Kok malah kita yang diusir sama setan? Ya saudara, terbalik kan? Yang mengusir setan, setan mengusir saya, apa setan mengusir kita, apa kita mengusir setan? Ayo saudara. Yang ngusir siapa? Kita, amin. Kenapa? Firman Tuhan yang mengatakannya. Kan saudara orang percaya. Percaya kepada firman Tuhan, amin. Yang ngusir setan kita. Ya. Yang kedua di situ dikatakan mereka akan menggunakan bahasa-bahasa lain atau bahasa roh, ya saudara. Nah ini tanda-tanda ini akan menyertai, dikatakan saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa roh, saudara. Ya. Kemudian 3, mereka akan kebal terhadap gigitan ular. Yang keempat, kebal terhadap racun dan dalam makanan, saudara. Tapi saudara, saya pesan kalau ada ular jangan saudara coba-coba ya. Itu ada ular beracun, saya mau coba firman Tuhan. Katanya digigit ular enggak apa-apa. Saudara kasih tangan saudara digigit terus saudara tunggu. Saudara tunggu, saudara sampai itu nanti di sorga. Ya saudara tunggu sampai saudara di sorga itu sebentar lagi, setengah jam, 1 jam udah itu kalau ular berbisa. Ya saudara, jadi jangan coba-coba, itu mencobai namanya. Atau ada baygon, saudara minum, kata firman Tuhan gak apa-apa minum racun katanya. Ini ada racun nyamuk ya saudara, baygon ya. Saya minum aja. Nah saudara tunggulah nanti saudara sampai juga. Sampai di sorga nanti saudara ya. Kalau ke sorga itu saudara. Jadi saudara jangan mencobai. Dalam kondisi tertentu saudara, nanti saya kasih contoh ya. Dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang masuk ke penginjilan, ke pedalaman saudara, dan mereka diracun dan sebagainya, mereka tidak mati. Karena firman Allah ini digenapi. Ya, tapi bukan untuk dicobai ya. Kemudian saudara yang kelima adalah di situ dikatakan orang percaya tumpang tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bahasa Inggris katakan recover, ya. Berangsur-angsur menjadi sembuh. Seringkali saudara tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu belum tentu saat itu juga sembuh. Bisa saat itu juga sembuh, ya toh, mujizat ya toh. Tapi bisa juga berangsur-angsur menjadi sembuh, recover, saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasih Tuhan, masalah kesembuhan, saudara, saya kasih tahu, itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, bukan saudara atau saya. Betul apa enggak? Jadi tugas kita adalah kalau ada orang sakit mendoakan dan percaya Tuhan menjamah dia, saudara. Ya. Tapi kalau dia tidak sembuh, Tuhan pasti punya rencana yang lain. Ya, Tuhan pasti punya rencana yang lain, saudara. Ya, saudara doakan tumpang tangan, malah pulang ke rumah Bapa, sembuh total. Ya, saudara. Ada beberapa pelayan di sini, saudara demikian ya, doakan, loh Pak malah meninggal Pak. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan berarti dia sembuh total ya, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi Alkitab mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, ya. Mari kita sekarang melihat apa yang dilakukan murid-murid. Karena Tuhan berkata, pergilah tadi ya, saudara, pergi beritakan Injil, aku akan menyertai dengan tanda-tanda ini. Sekarang kita lihat
Markus 16, 19, 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, jadi ayat 19 perhatikan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian yang tadi itu dia katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Terus ada 5 tanda tadi ya saudara ya. Kemudian Yesus terangkat ke sorga. Kemudian ayat 20 dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Kenapa mereka disertai oleh tanda-tanda? Karena Tuhan sudah berjanji. Dia akan menyertai dengan tanda-tanda. Itu sebabnya ketika murid-muridnya pergi, saudara, memberitakan Injil, mereka disertai dengan tanda-tanda. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, antara ayat 19 sampai ayat 20 sebenarnya ada satu jeda di situ. Kalau saudara perhatikan kitab Markus itu banyakkan seperti ringkasan saudara ya. Saudara harus membandingkannya dengan buku yang lain, misalnya Matius, Yohanes ya. Saudara harus bandingkan juga dengan buku yang lain. Di dalam buku yang lain ketika Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus tidak langsung suruh menginjil, betul apa enggak saudara? Tapi di dalam Markus itu ayat 20 itu langsung mereka pergilah memberitakan Injil. Ya benar enggak saudara? Ya. Tetapi sebenarnya saudara ini merupakan ringkasan saja. Kalau kita mau urutkan peristiwanya, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Tunggu di Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku. Ya kan benar ya saudara? Ya. Jadi saudara mereka enggak langsung setelah Yesus ngomong gitu terus pergi memberitakan Injil. Enggak gitu saudara. Ya. Mereka pergi ke Yerusalem, ada 120 orang jumlahnya, nunggu di loteng Yerusalem, mereka tidak tahu nunggu sampai kapan. Tetapi hari ke-10 Roh Kudus dicurahkan pertama kali ke dalam bumi ini saudara. Dicurahkan. Makanya disebut peristiwa Pentakosta ya. Kemudian mereka mulai berbahasa-bahasa yang lain. Orang-orang di sekitar mulai aneh, ini ngapain ini, mabok nih orang-orang ini ya. Mereka ngomong apa ini katanya. Tapi pada waktu itu Roh Kudus itu memberikan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang datang dari berbagai penjuru. Pada waktu itu Yerusalem sedang datang beberapa penjuru tempat ya saudara, datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya pada waktu itu ya. Dan mereka mendengar, loh kok mereka menggunakan bahasa kita. Nah, Roh Kudus juga kadang-kadang memberikan bahasa-bahasa orang lain. Misalnya ya, tiba-tiba Roh Kudus memberikan satu bahasa Spanyol misalnya, bisa nggak? Bisa, saudara. Karena ada orang Spanyol di sini yang nggak bisa bahasa Indonesia. Misalnya seperti itu, saudara. Dan Tuhan mau pesan sama dia. Nah, seperti itu, saudara ya. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita lihat slide selanjutnya. Saksian supranatural ini yang menyertai pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid ini baru benar-benar terjadi kapan saudara? 1, ketika Tuhan naik ke sorga. Ya, ketika Tuhan naik ke sorga. 2, sesudah kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Jadi saudara, murid-muridnya ini memberitakan Injil dengan kuasa kapan? Pertama, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian yang kedua adalah setelah Roh Kudus dicurahkan. Baru setelah itu mereka menginjil dengan disertai tanda. Dan saudara, Roh Kudus dari sejak saat itu sampai hari ini
bekerja terus sama. Dia tidak berubah. Dia akan memberikan tanda-tanda itu kepada saudara dan saya. Bagi yang percaya. Kita percaya saudara, maka tanda-tanda itu akan menyertai saudara. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ada 3 alasan pemberitaan Injil. Ibrani 2, 3-4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Saya akan merangkum ayat itu, saudara. 3 alasan pemberitaan Injil. Yang pertama, karena yang memulai siapa, saudara? Tuhan Yesus sendiri. Tadi ayat itu ada kalau saudara memperhatikan yang dimulai oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, siapa? Karena berita itu selanjutnya diteruskan dan dicatat oleh orang-orang yang telah mendengar dan menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Pemberitaan Injil pertama-tama Tuhan Yesus. Kedua, murid-muridnya. Karena di sini dikatakan selanjutnya diteruskan dan oleh orang-orang yang telah mendengar dan menyaksikan. Dan terus diteruskan sampai saudara. Saudara juga sudah mendengar tentang Injil. Saudara juga sudah melihat tentang Injil. Itu sebabnya ayatnya ini sampai kepada kita, saudara. Pertama, Tuhan yang memulai pemberitaan Injil. Kedua, kepada orang yang mendengar dan menyaksikan, yaitu saudara dan saya sampai di zaman sekarang ini. Dan terus akan terus diberitakan Injil. Ya. Yang ketiga, karena berita yang disampaikan dengan cara demikian itu selanjutnya diteguhkan secara supranatural melalui tanda-tanda ajaib dan mujizat dan adanya pernyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil tersebut. Ya. Yang ketiga ini saudara, tanda-tanda itu akan menyertai orang yang dalam pemberitaan Injil tersebut, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama Yesus yang memberitakan Injil, kedua diteruskan oleh orang yang mendengar. Saya akan bicara 2 hal. Pertama, pelayanan Yesus, yang kedua, pelayanan murid-muridnya. Nanti kita akan lihat pelayanan murid itu juga akan menjadi pelayanan kita, ya, saudara. Slide selanjutnya. Pelayanan Yesus di muka bumi ini. Nah, saudara, sebelum Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tidak ada catatan Yesus membuat mujizat. Tidak ada, saudara. Ya, jadi sebelum Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tidak ada catatan tentang Yesus membuat mujizat sampai usia sekitar 30 tahun waktu itu. Tetapi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kita tahu saudara, ketika Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus atas Tuhan Yesus. Saudara ingat pada waktu kita bicara Yesus sebagai manusia. Ya saudara, yang dia sebenarnya yang adalah Allah yang mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba, ya, seorang manusia. Jadi kita bicara Yesus sebagai manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia dibaptis, kemudian Roh Kudus turun atasnya berupa burung merpati. Ingat ya, ada di Alkitab itu saudara. Nah, setelah itu dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, setelah dia penuh dengan Roh Kudus, kemudian dia dicobai di padang gurun berapa lama? 40 hari, saudara, ya, dicobai di padang gurun selama 40 hari, dan setelah selesai masa pencobaan itu, saudara, dia mulai memberitakan kabar sukacita selama 3,5 tahun. Dan tanda-tanda menyertai dia. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia memberikan pengajaran-pengajaran, ya kan, saudara? Luar biasa perjalanannya setelah apa? Setelah Roh Kudus memenuhi kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita lihat Lukas 4, 18, 19.
Ini adalah kutipan kitab Yesaya sebenarnya. Jadi 700 tahun sebelum Yesus lahir itu Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, 700 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Lukas, ya. Lukas 4, 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ini Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, saudara. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Banyak orang ditawan oleh roh-roh jahat, saudara, ya. Terus dan penglihatan, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dibutakan oleh ilah zaman. Paulus katakan itu, bahwa banyak orang dibutakan oleh ilah zaman sehingga tidak bisa melihat terang Injil, saudara. Banyak orang buta, bukan dalam pengertian buta mata jasmani, saudara, tetapi mata rohaninya ditutup sehingga dia tidak bisa melihat Injil, saudara. Tidak bisa melihat ke sukacita Injil itu, keselamatan dari Tuhan itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang kita kasih kabar sukacita, ya, bahwa Yesus itu menyelamatkan kita. Yesus juru selamat. Mental, saudara. Pernah gitu, saudara, dalam keluarga mungkin ada anggota keluarga kita yang belum kenal Kristus. Kita bicara tentang Kristus, mental. Ada yang kayak gitu, saudara, pernah ngalami, saudara, ya. Saya kasih tahu begini, kalau ada saudara yang ngalami seperti itu, saudara bilang sama Tuhan, saudara itu doa peperangan. Doa peperangan itu menghancurkan kuasa musuh, saudara, ya. Tembok itu dibangun oleh musuh, sehingga orang itu gak bisa melihat cahaya Injil. Kita harus hancurkan kuasa iblis. Tembok-tembok itu biar dihancurkan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Tembok-tembok yang dibangun oleh iblis sehingga orang tersebut dibutakan, itu dihancurkan tembok itu. Sampai satu ketika tembok itu runtuh, saudara, orang itu akan melihat terang Injil. Mungkin saudara akan heran, tiba-tiba suami atau siapa aja, bapak kita, ibu kita atau istri kita, tiba-tiba bilang, "Bu, aku mau ikut ke gereja." Kita bilang, "Loh, aneh." Aneh, kita bilang. Saudara enggak usah aneh. Ketika saudara berdoa dan menghancurkan tembok itu, saudara, ada orang dibebaskan. Ada orang yang buta, enggak bisa melihat terang Injil, sekarang dia melihat terang Injil. Amin, saudara. Dan kalau ada hari ini, di antara saudara yang masih punya saudara, suami, istri, bapak, ibu yang masih belum kenal Tuhan, yang mungkin saudara sudah bersaksi berulang-ulang, tetapi tetap saja enggak mau terima Yesus, jangan berhenti berdoa. Amin, saudara. Jangan berhenti berdoa, berdoa terus sampai satu saat tembok itu dihancurkan, ikatan itu dilepaskan, dan tiba-tiba dia bilang, "Aku melu nang gereja." Saudara akan kaget-kaget. Tapi di tengah kaget saudara ada sukacita. Betul ya, saudara? Amin. Ya, itu yang akan Tuhan perbuat, saudara, ya, dalam hidup kita. Kemudian saudara, ada satu pernyataan lagi dari Petrus, Kisah 2 ayat 22, ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya, terima kasih. Saudara, ini adalah pernyataan Petrus. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus lihat runtutan peristiwanya. Di pasal 2 ayat 22 ini adalah setelah peristiwa Pentakosta,
saudara. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dengan lantang berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret." Tapi beberapa waktu yang lalu, ketika Yesus ditangkap, kemudian ada seorang anak kecil tanya, "Kamu itu muridnya Yesus ya?" Dia bilang apa, saudara? Bukan katanya. Dia menyangkal 3 kali, saudara. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia berani ngomong sama orang banyak, "Dengarkan hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret." Wow, berani dia, saudara. Dulu dibilang muridnya, dia bilang bukan, saudara. Tapi hari itu dia berdiri dengan keberanian karena Roh Kudus membakar hatinya, saudara. Ya, dan hari itu Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Wow, penginjilan hebat itu, saudara. Ya, penginjilan yang luar biasa. Apa yang Petrus katakan? Yang Petrus katakan adalah bahwa benar Yesus itu sungguh berasal dari Allah. Yang kalian pikir orang Israel, Yesus itu bukan dari Allah, saya mau nyatakan, kata Petrus, bahwa Yesus itu berasal dari Allah, katanya. Dia pergi disertai dengan tanda-tanda mujizat yang berasal dari Allah. Itu yang mau Petrus katakan, saudara. Ya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita tadi ngelihat pelayanan Yesus, dan Yesus bersandar kepada Roh Kudus. Sekarang pelayanan murid-murid, yang kedua, saudara. Ya. Markus 6, 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus mengutus 12 murid, ini 12 ya, ternyata mereka juga membuat mujizat, saudara. Ya, ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka, saudara. Ya, sekarang kita lihat lagi catatan Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Nah, sekarang Tuhan mengutus lagi yang kedua, yaitu 70 murid. Dan ketika mereka kembali, mereka berkata dengan gembira, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Jadi saudara, peristiwa ini adalah sebelum peristiwa Pentakosta. Ternyata sebelum peristiwa Pentakosta, murid-murid juga melakukan tanda mujizat. Hanya kalau saudara perhatikan adalah masih dalam skala kecil. Dekat-dekat sama Tuhan Yesus mereka di sana, saudara. Ya. Dan mereka masih ada ketakutan, yaitu Petrus, ya, ada ketakutan dan sebagainya. Tetapi saudara perhatikan sesudah peristiwa Pentakosta. Sesudah peristiwa Pentakosta, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tidak ada wujudnya lagi di bumi ini, saudara. Tapi Roh Kudus itu yang menyertai para murid. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil dengan berani ke seluruh dunia, saudara. Luar biasa loh, saudara. Apalagi saudara melihat catatan-catatan para rasul, saudara. Ya, bahwa mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil tanpa takut dan gentar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali, saudara. Apa yang dilakukan oleh para murid-murid itu. Nah, saudara, tanda-tanda ajaib yang 5 tadi, saudara, ya, yang 5 yang ada di kitab Markus 16 yang pertama kali kita baca tadi, di dalam Kisah Rasul itu digenapi 4. Ada 1 tidak tertulis, ada atau tidak ada. Tapi kita tidak tahu sebenarnya ada atau tidak, karena tidak semua catatan ditulis dalam Alkitab. Saudara harus paham ini, ya. Jadi tidak semua catatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan rasul-rasul, semua ditulis di Alkitab, enggak, ya. Jadi ada bagian-bagian yang tidak ada di sana, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka mengusir setan. Betul enggak?
Para murid mengusir setan demi nama Tuhan, ya. Kemudian mereka berbahasa roh? Iya. Iya. Peristiwa Pentakosta mereka berbahasa roh semuanya. Yang ketiga, Saudara, ada yang dipagut atau dipatok ular, digigit ular? Saudara ingat peristiwanya di Kisah Rasul, siapa yang digigit ular dan tidak mati? Siapa? Paulus di Pulau Malta, ya. Dia terdampar di sana, dia lagi bikin api, tiba-tiba muncul ular beludak, ular yang mematikan dan menggigit Paulus, dan orang-orang bilang, ini orang berdosa ini, dia memang tidak mati di laut katanya, tetapi dia mati kena ular. Mereka menunggu, Saudara, pasti sebentar lagi mati ini Paulus. Tapi Paulus asik-asik aja bikin api unggun, Saudara. Ditunggu sama mereka sampai berapa jam, gak mati-mati Paulus. Akhirnya malah mereka bilang ini dewa. Ya. Jadi itu ada satu peristiwa, Saudara, di mana Paulus dalam pemberitaan Injilnya, Saudara, digigit ular dan tidak mati. Ya, jadi Saudara lihat ada mereka digigit ular dan tidak mati, berbahasa roh, mengusir setan, dan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudara tahu peristiwa Petrus waktu di depan gerbang bait Allah? Ada orang lumpuh yang minta-minta, Saudara. Petrus bilang apa? Mas perak aku tidak punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu bangun dan berjalan, Saudara. Jadi Saudara terjadi, ya. Yang tidak ada dalam catatan Kisah Rasul adalah orang yang minum racun maut, ya, Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itu yang terjadi, Saudara, di dalam Kisah Rasul. Sekarang kita mau lihat Ibrani pasal 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, jadi kitab Ibrani ini menyatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Apa kesaksian mereka? Pemberitaan Injil mereka itu diteguhkan dengan apa? Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai pernyataan-pernyataan, Saudara. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam Markus pasal 16 itu terjadi, Saudara. Tanda-tanda itu menyertai para murid-murid dalam pemberitaan Injil. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara juga pergi untuk memberitakan kabar sukacita Injil, saudara, tanda-tanda ini juga menyertai dalam kehidupan saudara. Bukan untuk sok-sokan, hebat ya, wow hebat banget dia gitunya ya. Bukan begitu, saudara. Bahasa roh hebat banget. Bukan itu, saudara. Ini bukan untuk masalah hebat-hebatan. Ya, saudara harus tahu bahwa goalnya adalah keselamatan jiwa. Wah, hebat banget dia. Tumpang tangan orang sakit langsung sembuh. Bukan untuk hebat-hebatan, saudara, ya. Tetapi saudara, biar orang melihat dan diselamatkan, supaya orang melihat kuasa Allah, saudara, ya. Nah, saudara, ada satu tulisan buku yang diterbitkan tahun 1950. Penulisnya adalah seorang misionari yang bernama William Burton. Ya, dia adalah misionari di Kongo Afrika. Ya, dalam tulisan dia dalam buku Sign Following, yang artinya tanda-tanda yang menyertai, saudara, dia menulis di sana bahwa dia pernah digigit ular berbisa. Tapi saudara, di pedalaman Afrika mana ada dokter? Ya, dan dia tidak mati. Dia bilang dia memberitakan Injil di pedalaman oleh dukun-dukun di Afrika, dia diberi racun dan dia tidak mati, saudara. Ini yang Alkitab katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin, saudara. Dan dia menulis satu buku, saudara, tentang kehidupannya memberitakan Injil di pedalaman di Kongo, Afrika, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya bilang jangan juga mencobai ya. Ada racun, saudara minum. Tak coba, jangan saudara ya. Nanti kita gak ketemu lagi di sini. Ya saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tanda-tanda ini akan menyertai kita, ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kebablasan sebenarnya, nanti tolong dihapus aja ayat 13 itu ya. Saudara, di sini dikatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Betul nggak, saudara? Lebih besar ya? Lebih besar. Bukan berarti kita itu lebih besar dari Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhan bilang pekerjaan. Ini bicara pekerjaan. Kalau dulu Tuhan Yesus hanya di Israel, tapi lihat apa yang Yesus katakan itu terjadi hari ini. Saudara dan saya murid-murid Yesus, betul? Sekarang Injil diberitakan sudah di seluruh dunia. Betul ya? Tapi kalau ketika Yesus masih ada di Israel, saudara, ya hanya sekupnya Israel saja. Tapi saudara, setelah dia naik ke sorga, dia katakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan dan lebih besar. Dan hari ini saudara, seluruh dunia banyak orang Kristen. Ya, kok bisa kita melakukan pekerjaan yang luar biasa itu, saudara? Kenapa? Tuhan bilang di sini, sebab aku pergi kepada Bapa. Ngapain, saudara? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa. Nah, perhatikan. Jadi Tuhan bilang aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Apa, saudara? Terus lanjut. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang menyertai kita siapa? Roh. Roh kebenaran itu roh apa, saudara? Roh Kudus. Dia akan menyertai selama 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, selama-lamanya, sampai saudara menutup mata. Amin, saudara? Dan sampai kita mati, dia akan bawa kita ke sorga, saudara. Karena Roh Kudus adalah jaminan kita masuk ke dalam sorga. Luar biasa, saudaraku, ini kasih Tuhan. Dan di sini dikatakan Roh Kudus akan berdiam di dalam kamu, ya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia berdiam di dalam saudara dan saya. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan akhiri, saudara. Saya akan akhiri firman Tuhan ini karena kemarin ada ibadah 10 hari, saudara ya. Saya akan membuat beberapa kesimpulan. Nggak bisa membuat banyak kesimpulan, saudara, karena banyak sekali pembicara, ya. Tetapi ini yang menjadi satu doktrin di dalam gereja kita, ya, supaya saudara bisa paham. Beberapa pertanyaan penting sekitar Roh Kudus. 1, apakah kita harus dipenuhi Roh Kudus? Jawabnya apa, saudara? Perlu? Harus? Harus. Ayatnya di mana? Efesus, ya, dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan bicara kepada siapa? Jemaat di Efesus waktu itu, saudara. Dia bilang hendaklah kamu penuh dengan roh. Jemaat Efesus itu orang yang percaya Tuhan enggak? Orang yang percaya Tuhan, tetapi belum semua penuh dengan roh. Makanya Paulus katakan hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Mengapa? Saudara, kalau orang penuh dengan roh, dia punya semangat. Ya. Karunia-karunia, ada 9 karunia disediakan, itu bisa bekerja dalam hidup dia.
Sehingga pelayanan akan menjadi lebih efektif. Ya, pelayanan akan menjadi lebih efektif ketika Roh Kudus bekerja melalui karunia-karunia. Ini yang saya ingin agar kita semua mempunyai karunia-karunia satu dengan yang lain, saudara. Ya, ada karunia nubuat, ada karunia penglihatan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu akan meneguhkan jemaat. Saudara harus ingat ada dua fungsi bahasa roh. Bahasa roh itu yang satu adalah untuk diri sendiri, tidak perlu diterjemahkan, Paulus katakan. Tetapi karunia bahasa roh itu perlu diterjemahkan dalam jemaat. Sehingga ketika saudara berbahasa roh di dalam jemaat dan tidak ada yang menerjemahkan, saudara berbahasa roh untuk diri sendiri, membangun diri sendiri, kata Paulus. Tetapi saudara, seringkali ketika kita berjemaat begini, saudara, semua orang dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan mau bicara kepada jemaat, maka ada seorang akan berbahasa roh dan setelah dia berhenti akan ada yang menerjemahkan atau menafsirkan. Ya, tahun 90-an gereja kita beberapa kali terjadi seperti itu. Kalau saudara ingat tahun 90-an, ya saya dulu masih ingat, saudara. Ya, ada beberapa orang yang berbahasa roh kuat sekali, saudara, karisma sekali, sehingga dia sendirian berbahasa roh sementara yang lain diam. Tapi dia nggak berhenti. Kalau saudara orang berbahasa roh, saudara biasanya orang diam, musik diam, saudara diam, betul ya? Tapi ini ada satu, pada waktu orang semua diam, dia tetap aja berbahasa roh dengan suara keras. Berarti Tuhan mau bicara sama jemaat. Ya, ketika Tuhan mau bicara sama jemaat, ketika dia berhenti, ada orang yang ngomong dalam bahasa Indonesia dengan suara keras, saudara. Itu adalah pesan untuk jemaat. Nah ini loh, saudara. Jadi pelayanan kita akan menjadi lebih efektif, ya, saudara. Kemudian, saudara, yang kedua, apa perbedaan baptisan Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus? Sebenarnya hampir sama. Bedanya adalah baptisan Roh Kudus itu adalah pertama kali ketika saudara dipenuhi Roh Kudus. Itu aja, saudara ya. Setelah itu saudara harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari, ya. Ketiga, apakah tanda dipenuhi Roh Kudus? Tandanya adalah bahasa roh. Itu hanya tanda, ingat saudara, ya. Yang paling penting adalah saudara selalu dipenuhi Roh Kudus. Karena dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, bukan saja ketika saudara berdoa. Kalau saudara berdoa mungkin saudara berbahasa roh, tapi bukan saja saudara berdoa. Tapi ketika saudara di tempat pekerjaan, mengerjakan segala sesuatu, saudara penuh dengan roh. Ketika saudara ngomong sama orang lain, berbicara, saudara penuh dengan roh. Ya, sehingga orang lain diberkati oleh saudara. Nah, kalau bahasa roh itu ketika saudara berdoa, iya kan? Ya. Terus yang keempat, apakah boleh berbahasa roh di dalam ibadah, berjemaat seperti ini? Boleh enggak, saudara? Sangat boleh sekali, ya, saudara, boleh sekali. Bahkan saya menganjurkan bagi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, berbahasa roh. Kenapa, saudara? Karena akan istilahnya apa ya? Mungkin pintu, ya, saudara, untuk karunia-karunia yang lain, seperti penglihatan, nubuat dan sebagainya yang lain, saudara. Ya, jadi ketika seluruh sidang jemaat menyembah dan semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, karunia-karunia yang lain juga dicurahkan, saudara. Ya, ketika saya ada di Jakarta, saudara, tiba-tiba ada orang bilang sama saya begini, saya melihat saudara Teddy, katanya. Ya, berarti saya yang ditunjuk, saudara. Nah ini loh, saudara, karunia itu bisa untuk membangun seseorang, membangun jemaat, tapi bukan mempermalukan. Ingat loh, saudara, ya, bukan untuk mempermalukan, ya. Jadi dia bilang, saya melihat saudara Teddy duduk di meja dengan buku berserakan. Kemudian ada satu tangan dengan cawan dan ada suara, minumlah. Cuman itu aja, saudara. Saya nggak ngerti maksudnya. Saya tanya paman saya, maksudnya apa penglihatan itu? Itu kamu mau naik pangkat, katanya, jabatan di tempat kerjamu, katanya. Wah, seneng saya. Nggak lama lagi saya dipecat, saudara. Di PHK saya.
tahun 98 itu saudara. Berarti bukan itu maksud Tuhan. Saudara tahu, saya ngerti setelah 7 tahun kemudian, peristiwa 98 saya baru ngerti tahun 2005 ketika Om Rudi panggil saya, Ted, kamu jadi gembala di Nayu. Saya baru ngerti maksud daripada penglihatan itu 7 tahun kemudian. Tapi Tuhan sudah bicara sama saya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah karunia-karunia itu akan kita alami di dalam berjemaat saudara. Ketika kita semua menyembah Dia dan penuh dengan Roh Kudus. Amin saudara. Indah sekali loh saudara. Indah sekali kalau Tuhan bicara langsung di dalam hidup kita. Ya. Kasih-Mu Tuhan, Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Amin. kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, pagi hari ini atau siang hari ini adalah saat yang indah. Kalau saudara sakit, ingat firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Katakan, ya. Saudara punya masalah, saudara punya kerinduan, orang yang saudara kasihi mengenal Kristus. Saudara bisa berdoa. Karena apa? Kuasa Allah menyertai saudara. Itu sebabnya perjamuan kudus hari ini pasti akan mendatangkan berkat bagi kita. Petugas perjamuan kudus saya persilahkan untuk maju ke depan sementara saudara berdoa. Sebelum saudara mengambil tubuh dan darah Kristus, saudara harus bereskan dulu kalau ada yang gak beres, supaya perjamuan kudus ini jadi berkat dalam hidup kita, supaya ada mujizat terjadi hari ini, supaya ada kuasa Allah dinyatakan siang hari ini. Haleluya Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Basuh dengan darah-Mu. Bersihkan Tuhan. Kami siap terima berkat ilahi, berkat yang supranatural siang hari ini, yang dari Tuhan. Mari Bu Handayani. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami, Injil harus diberitakan. Dan Engkau sendiri sudah mengajarkan kepada kami memberitakan Injil di seluruh bumi. Supaya kebenaran itu dinyatakan di seluruh bumi ini. Tuhan Yesus, beri kami keberanian dan kerinduan untuk memberitakan Injil-Mu itu. Beri kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya tatkala benar-benar percaya kepadamu, tanda-tanda itu akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami berani menyampaikan kabar Injil-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
kami bersama-sama mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Beri kemampuan kepada kami Tuhan, beri kami keberanian untuk kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Melalui kami mengambil perjamuan suci ini Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai hidup kami, supaya hidup kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengambil perjamuan kudus pada saat ini, dan kami percaya kami bisa duduk semeja denganmu, dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Kurasakan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Bagi saudara
buka masker sebentar. Saya akan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya Yesus. Yesus. Saya percaya sesuatu terjadi hari ini. Yesus sungguh ajaib. Saya percaya hari ini sesuatu terjadi sesuai iman saudara. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ya Tuhan, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ajaib Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Percaya. Sungguh ku percaya Tiada yang mustahil. mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, taruh tangan kanan saudara di dada. Kalau ada di antara saudara yang mungkin punya doa-doa tertentu, mungkin ada orang yang saudara kasihi di dalam rumah saudara yang belum mengenal Kristus, dan saudara rindu dia mengenal Kristus, saudara berdoa kepada Tuhan, taruh dada di tangan saudara di dada. Yes, terima kasih. Kemudian saudara mulai menyembah dia, menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biar hamba-hamba Tuhan yang ada di depan akan menolong mendoakan saudara. Saya persilakan Bapak Ibu pintas diakan, tolong tumpang tangan. Saudara berdoa, sesuatu pasti terjadi dengan iman.
Sementara yang lain tetap berdoa menyembah Tuhan dengan lembut. Sembah Dia. Oh, Yesusku ajaib. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus bergerak di antara kami. Roh Kudus bergerak di antara kami. Yesus, Kau menyatakan diri-Mu. Haleluya. Yesusku. Haleluya. Sementara yang Bapak Ibu Pintas masih mendoakan, saya nyanyi lagu ini, sungguh ku percaya. Percaya saudara. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan, amin Tuhan, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Angkat tangan saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. mujizat masih ada. Sekali lagi, Bagi sungguh ku percaya.
Pekerjaan Roh-Mu tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Terima kasih. Tapi semangat itu Terima kasih. kami bawa dimanapun kami Dalam nama berada. Yesus. Sepanjang minggu ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan karena kelelahan, baik mental, fisik. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan. Memberkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita sudah terima berkat firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Teddy yang sudah melayani kita di pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan begitu luar biasanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah raya diadakan setiap hari Minggu sebanyak 3 kali. Jam 6:30, jam 9 dan jam 5 sore. Dan ibadah tunas remaja sudah bisa dilakukan kembali oleh anak-anak tunas remaja di setiap hari Jumat jam 4 sore bertempat di gereja. Demikian juga untuk komisi orang muda, ibadah setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini pemerintah menganjurkan untuk kita boleh melepas masker, tetapi itu ada di di lingkungan yang luas ya. Tapi kalau kita karena masih ada di lingkungan yang terbatas, kita masih tetap melakukan protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan bersahabat bersama siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis siang hari ini. Tuhan, urapan-Mu atas kami semua berjalan setiap hari, setiap waktu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memampukan kami untuk melewatinya. Sehingga memampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, berikan hikmat bijaksana, roh yang takut akan Engkau untuk setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, nama-Mu boleh dipermuliakan di atas bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap pergumulan kami Tuhan, setiap apa yang menjadi kerinduan oleh jemaat-Mu Tuhan, biar Allah sendiri yang bekerja. Mengucap syukur untuk setiap persembahan yang mereka beri, kiranya Allah mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami dalam ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Pak Haryadi dalam tangan kasih-Mu, memberkati Pak Haryadi dengan keluarganya Tuhan, dengan kesehatannya Tuhan. Kami serahkan Bapak Agus Sudarmono, kami serahkan Bapak Yohanes Sitanggang dalam tangan kasih-Mu. Berkat kasih setia Tuhan menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Kami serahkan Mami Eli dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berikan hikmat kesehatan dalam terus melayani Engkau. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan Pak Teddy dalam tangan kasih-Mu sebagai kepala sidang kami. Hikmat bijaksana marifat yang dari Tuhan, Tuhan berikan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
daripada